Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Dalam Suara Gembala kali ini kita masih melanjutkan akan apa yang kita sudah bahas selama ini, yaitu pembenahan tembok Yerusalem dan pemugaran dari gerbang-gerbangnya. Kemarin kita sudah membahas tentang pintu gerbang kuda, dan kita akan masuk ke pintu gerbang berikutnya di ayat yang ke-29. Di samping mereka, Zadok bin Immer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekhaya, penjaga pintu gerbang timur. Saudaraku, pintu gerbang timur. Nah, ketika saya coba pelajari, saya coba teliti, pintu gerbang timur itu yang mana. Nah, ternyata pintu gerbang timur itu adalah pintu gerbang yang mana bait suci itu arahnya menghadap. Jadi memang bait suci itu menghadap ke timur, saudara. Jadi kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 47, sungai, ya nubuatan tentang sungai yang mengalir dari bait Allah. Coba kita tengok surah 47 ayat yang pertama dikatakan, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Ya, sampai di situ saudara bacaannya. Jadi memang bait suci itu menghadap ke timur. Nah, pintu gerbang timur adalah pintu gerbang yang kalau orang langsung hendak menuju ke bait suci, dia orang itu harus melalui pintu gerbang timur tersebut. Nah, pintu gerbang timur sekarang, saudara, tentunya sekarang pemetaannya sudah banyak berubah, tapi pintu gerbang timur yang sekarang masih ada, itu adalah pintu gerbang yang sekarang tertutup. Namanya Golden Gate, saudaraku. Pintu gerbang yang menghadap ke timur. Di sebelah timur dari Yerusalem, dari tembok yang mengelilingi Yerusalem. Nah, itu adalah pintu gerbang yang ditutup oleh Raja Soleman. Sampai sekarang masih tertutup, saudaraku ya. Dan di pintu gerbang itu, menurut sejarahnya, Tuhan Yesus masuk dengan menunggang keledai muda, keledai beban yang muda itu. Tuhan masuk dan dieluk-elukan ketika dia memasuki kota Yerusalem melalui pintu gerbang timur. Dan itu sebetulnya menggenapi akan nubuatan yang ada di dalam kitab Zakaria, Zakaria 9 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, judul perikopnya Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah, saudaraku, dalam sejarah riwayat pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan memang sudah menggenapi akan hal ini. Nah, itu kita bisa lihat, saudara, di dalam Injil, saudara. Kalau kita lihat aja di Markus ya. Markus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-7. Ini saya potong aja, saudara bisa baca mulai ayat yang pertama. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang memasuki
gerbang timur itu, saudaraku, itu jadi di depan Tuhan Yesus yang naik keledai beban muda itu, di depannya ada banyak orang yang berjalan di depan. Di belakang Tuhan Yesus yang naik keledai itu juga ada banyak. Keledainya dialasi dengan pakaian dan Tuhan naik ke atasnya. Kemudian orang-orang pada menghamparkan pakaian di jalan. Kalau sekarang itu menggelar karpet gitu ya, karena mau menghormati raja. Karena raja di situ dikatakan dalam nubuatan Zakaria lemah lembut. Meskipun dia jaya perkasa, tapi dia lemah lembut dan yang dikendarai adalah keledai beban yang muda. Nah, itu digenapi oleh Tuhan Yesus melalui pintu gerbang timur. Jadi pintu gerbang timur itu sebetulnya apa sih, saudara? Makna rohaninya, kalau kita membenahi pintu gerbang timur adalah tentang Yesus adalah Raja. Dia adalah Raja. Raja kemuliaan, tetapi dia lemah lembut dan rendah hati. Ya seperti Tuhan berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berat berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kemudian Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dia Raja Maha Kuasa, dia pencipta alam semesta, karena dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang tercipta dari segala yang diciptakan. Jadi Bapa Surgawi itu menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Setelah firman itu menjadi manusia. Tetapi ketika dia masuk ke Yerusalem, dia menggenapi akan Zakaria 9 ini sebagai apa, saudaraku? Sebagai seorang raja yang begitu lemah lembut dan rendah hati yang mengendarai keledai beban yang muda. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan ini yang harus kita ingat. Ingat pintu gerbang timur, ingat kemuliaan Tuhan dalam kesederhanaannya, dalam kelemah lembutannya, tapi dia gagah perkasa. Saudara, sampai hari ini, orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, pada waktu itu kan ada yang oh ini Yesus ini adalah raja kita ya, dielu-elukan sebagai raja. Kalau saudara baca di situ, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti di belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi mereka nganggap Yesus itu anak Daud yang akan menegakkan kerajaan Israel, saudara. Yang saat itu hancur berantakan dan tidak ada pemerintahan Israel. Sudah nggak ada kerajaan Israel. Mereka berkerinduan akan berdirinya kembali kerajaan Israel. Di zaman kejayaan raja-raja seperti Raja Daud dan sebagainya. Tapi Yesus tidak demikian, saudara. Dia memang menggenapi apa yang ditulis di dalam Zakaria, tetapi dia adalah raja yang menyelesaikan akan masalah terbesar dari umat manusia. Bukan sekedar penjajahan dari Romawi kepada bangsa Israel, tapi penjajahan dosa atas umat manusia. Itu yang dia selesaikan terlebih dahulu. Tetapi apakah Tuhan tidak akan memulihkan kerajaan Israel? Dia akan memulihkan. Dan itu dijanjikan ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, saudaraku. Murid-murid bertanya, kapan Tuhan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan berkata, itu nanti. Ya, nanti ada waktunya Bapa akan memulihkan. Tapi sekarang kamu akan jadi saksiku. Kamu terima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika kamu menerima kuasa di tempat maha tinggi. Nah, itu Tuhan mengarahkan murid-murid, sudahlah kamu jangan mikir tentang Israel. Kamu mikir dunia.
dunia ini sedang membutuhkan akan keselamatan. Nah, tetapi janji tentang bangkitnya kerajaan Israel itu memang ada. Kapan? Nanti ketika Tuhan datang, menegakkan kerajaan 1000 tahun. Nah, sekarang ini, tadi sudah saya sampaikan, orang Yahudi sampai hari ini masih menunggu akan adanya pemimpin yang akan lewat gerbang timur itu. Mereka nanti tertipu bahwa ternyata yang masuk adalah antikris, saudara. Ya. Tapi Yesus sudah menggenapi, saudaraku. Pintu gerbang timur, makna rohaninya adalah dia adalah raja. Raja yang menjadi teladan bagi kita. Maka kalau kita pun mengatakan bahwa aku anak raja yang model seperti apa? Yang lemah lembut dan rendah hati. Ngerti ya saudaraku ya? Memang kita anak raja, tapi sifatnya adalah lemah lembut dan rendah hati. Pemerintahan yang dahsyat dan penuh kuasa itu nanti, ketika dia menegakkan 1000 tahun dan kita yang menjadi milik kepunyaannya akan memerintah bersama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati.